Pernah bertemu atau kenal sama mereka yang suka banyak bicara, baru kenal mereka udah comfortable bicara banyak sama kalian? Atau kenal sama mereka yang suka nggak tetap pendirian, suka nggak konsisten, sulit untuk kita percaya mereka? Eksentrik, bahkan pada waktu kita baru-baru saja kenal atau ketemu sama mereka, ya kalian baru saja ketemu dengan si Gemini. Tapi di balik ketidakkonsistenan si Gemini ini, susah dipercayanya si Gemini ini, banyak bicaranya si Gemini ini, kalian akan terkesima dengan betapa berkarismanya para Gemini ini. Betapa intelijensinya para Gemini ini. Hai, saya Maya Situmorang. Selamat datang di channel Energi Semesta ini. Di sini saya akan membahas dan berbagi kecintaan saya terhadap astrologi, spirituality, di mana di sini saya akan membagikan pengalaman-pengalaman dan pengamatan-pengamatan saya di dalam kehidupan saya selama 40 tahun ini. Kembali ke bahasan saya tentang si karismatik Gemini. Setelah mengenal para Gemini yang lebih dalam lagi dan lebih mempelajari dan memperhatikan Gemini di sekitar saya, dan setuju bahwa Gemini yang sangat berkarismatik, sangat intelijen, mereka ini bisa berbicara tentang apa saja tanpa batas, tanpa takut salah. Mereka bisa memberikan opini dengan lugas. Mereka itu pintar merangkai kata-kata. Gak heran juga mereka tuh bisa suka bicara karena mereka gak akan kehabisan bahan untuk bisa terus berbicara. Mereka ini orang-orang yang tidak canggung untuk berbicara di depan banyak orang atau berbicara di suatu grup. Si Gemini ini adalah mereka yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Nah, mereka yang lahir dalam tanggal ini itu termasuk dalam zodiak sign Gemini. Jadi zodiak ketiga di dalam chart astrologi. Mereka ini, si Gemini ini lahir pada waktu akhir dari musim semi dan awal dari musim panas, di mana Gemini itu di-rule oleh planet Merkuri. Planet Merkuri itu merupakan planet yang berhubungan dengan speed, dengan kecepatan, baik kecepatan berpikir atau kecepatan berkomunikasi. Di mana kecepatan berpikir itu berbanding lurus ya dengan intelektual, dan kecepatan berbicara itu pun juga perlu pemahaman yang luas untuk bisa dikomunikasikan secara lugas, secara baik. Jadi rata-rata para zodiak Gemini ini yang saya temui ini, mereka itu sangat pandai dalam berbicara. Mereka sangat pandai dalam berkomunikasi. Mereka ini sudah punya kapasitas untuk bersosialisasi dengan baik dengan banyak orang. Sudah kelihatan bibit-bibit dan kualitas Gemininya bahkan pada saat mereka masih berusia sangat-sangat muda, di bawah 3 tahun. Artikulasi mereka ini sangat-sangat excellent, sangat-sangat intelligent. Para Gemini ini digambarkan dengan dua saudara kembar, yaitu si Castor dan si Pollux. Mereka ini menunjukkan bahwa Gemini itu suka juga bingung dengan kedua kepribadiannya yang twin, ada kepribadian dualnya. Efeknya mereka ini jadi susah untuk berkomitmen. Jadi mereka selalu dua sisi yang twin, yang kembar. Sebagai elemen udara yang mutable, Gemini ini sangat mudah beradaptasi, sangat fleksibel, sangat suka mencoba hal-hal yang baru. Namun itu juga downside-nya mereka ini. Mereka ini gampang masuk dan gampang tergoda sama kelompok yang salah. Mereka ini gampang terpengaruh dengan orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Jadi harus banyak memilah-milah mana yang cocok untuk mereka ikutin. Jadi perjalanan evolusi Gemini ini beranjak dari perjalanan si Taurus yang sifatnya material ke tingkat mental atau higher imagination-nya. Jadi power dari Gemini ini sangat
sama dengan motonya mereka, yaitu I think, aku berpikir. Dari sana mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih imajinatif lagi, bisa menciptakan dari yang belum ada menjadi ada dengan cara mereka berpikir. Gemini ini sangat intelijen, mereka itu banyak tahu, mereka itu suka mempelajari banyak hal. Contohnya misalkan ya, mereka ini mulai menciptakan dari yang belum ada menjadi ada hanya dengan pikiran-pikiran mereka ya. Jadi contohnya penemuan-penemuan dahulu atau penemuan-penemuan sekarang yang ada di dunia ini itu awal dari kreativitas berpikir. Contohnya televisi, pesawat terbang, mobile phones, dan lain-lain berawal dari pemikiran akan menciptakan sesuatu yang belum ada sehingga membantu meringankan dan membantu kemudahan hidup manusia. Contohnya dulu manusia berpikir bagaimana caranya supaya perjalanan itu bisa lebih cepat, lebih menghemat waktu. Diciptakanlah pesawat terbang. Jadi lebih murah, lebih fleksibel, lebih efisien, lebih cepat. Itu dalam satu hal transportasi. Jadi kita kembangkan ke banyak hal lagi, ke teknologi, ke human design, banyak lagi yang akan dikembangkan dari pemikiran yang tidak ada menjadi ada. Gemini ini juga sangat suka belajar, suka mempelajari hal-hal yang baru. Jadi otak mereka itu kayak mesin. Kenapa ini harus begitu? Kenapa ini dibuat begitu? Akhirnya mempelajari banyak hal. Itu karena mereka ini ingin tahu banyak hal, ingin membicarakan banyak hal. Untuk hal itu mereka harus banyak belajar, banyak membaca ya. Kekurangan dari para Gemini ini adalah mereka itu otaknya sangat aktif, sangat mentalnya itu aktif. Terus mereka itu jadi suka bosan, mereka jadi mempelajari sesuatu itu agak dangkal. Jadi hanya setengah mereka pelajari dan mereka move lagi ke pelajaran berikutnya. Mereka cari lagi topik berikutnya untuk mereka pelajari ya. Itulah dimana kita suka berpikiran bahwa para Gemini ini apa yang mereka bicarakan itu cukup dangkal gitu, kurang dalam, kurang deep pembahasannya atau pembicaraannya. Mereka hanya membicarakan hal-hal di permukaannya aja. Untuk saya pribadi, dari pengalaman saya dulu sekali waktu masih usia saya SMP atau SMA itu, saya yang berzodiak Taurus ini kurang bisa masuk atau kurang bisa kerjasama dengan Gemini. Karena untuk seorang Taurus itu kan suka persisten dan Taurus itu grounded. Si Gemini ini menurut saya kurang bisa dipercaya atau kurang konsisten. Jadi mereka tuh kelihatan kurang pendirian, berpengaruh lagi dengan kedualan mereka tadi ya. Jadi untuk saya saat itu bekerja sama atau bergabung atau berkelompok dengan para Gemini ini itu cukup susah. Tapi setelah saya banyak belajar, setelah banyak pengalaman dan melihat kekurangan saya pribadi, sekarang ini atau akhir-akhir ini saya itu lebih senang dan lebih excited kalau saya bertemu atau bisa bekerja sama dengan mereka yang berzodiak Gemini. Karena mereka ini sangat pintar berkomunikasi. Mereka ini pandai berdialog, sangat pandai menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan perasaan dan pendapat mereka. Saya menyadari bahwa komunikasi itu sangat penting. Saya menyadari bahwa kita itu percuma kalau punya ide-ide sebrilian apapun, kalau kita tidak punya skill berkomunikasi atau berbicara yang dipunya oleh si Gemini ini, sayang idenya. Jadi mostly Taurus itu show idenya atau service-nya lewat working hard. And I learned late that actually you can do it better if you can communicate it better. Gak harus kerja keras, tapi gunakan kemampuan komunikasi yang efektif. Kayak saya itu memilih mengajukan
atau mengerjakan sesuatu karena tahu si A misalnya ya, ini saya kasih contoh, si A misalnya kurang bisa atau kurang mengerti. Jadi saya yang kerjakan. Saking kadang-kadang itu saya entahlah karena males menjelaskan atau kadang berpikir lebih cepat saya yang kerjakan. Jadi saya yang kerjakan gitu. Tapi kan saya jadi banyak kerjaannya. Jadi kerjaannya dia nambah ke saya tambah banyak kerjaan yang harus saya selesaikan. Di sanalah saya berpikir bahwa kemampuan komunikasi itu sangat penting. Kemampuan komunikasi yang dipunya oleh seorang Gemini itu sangat-sangat punya potensi dan punya keuntungan yang banyak. Kita banyak bisa menyelesaikan masalah jika kita bisa mengkomunikasikan atau berbicara dengan baik. Kemudian menurut kalian kerjaan atau profesi apa ya yang cocok buat mereka yang berzodiak Gemini ini? Coba kalian kasih komentar. Atau kamu yang berzodiak Gemini, coba tulis apa passionnya kamu atau apa profesinya kamu yang sangat relate dengan karakter-karakter Gemini yang saya rinci tadi. So friends, terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe kalau kalian belum subscribe di channel ini agar channelnya semakin berkembang. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye!